Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indria Priani, Jabatan Penata Layanan Operasional di Unit Kerja Kelurahan Sendang, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Di sini, saya akan memaparkan hasil orientasi P3K saya tentang PBB dengan judul Optimalisasi Percepatan dan Ketepatan Sasaran Distribusi SPPT PBB di Kelurahan Sendang. Di sini saya akan menjelaskan dulu bab 1 itu pendahuluan dengan latar belakang dan dasar hukum tentang P3K. Peraturan LAN RI nomor 15 tahun 2020 pasal 31 ayat 1 mengamanatkan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan orientasi bagi P3K sebagai pengenalan nilai-nilai ASN sejak awal penerimaan. Tentang P3K adalah warga negara Indonesia yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan sistem merit atau perbandingan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Tujuan orientasi P3K adalah tujuan utamanya pengenalan tugas, fungsi, nilai, dan etika ASN. Yang kedua, pemahaman informasi bagi P3K yang baru diangkat. Dan yang ketiga, mengaktualisasikan nilai dasar ASN berakhlak. Tujuan khususnya, meningkatkan pelayanan keuangan dan aset daerah, dan kedua, meningkatkan pemahaman keuangan dan aset daerah. Jadwal orientasi P3K tahun 2026. Orientasi dilaksanakan selama 13 hari secara daring atau GIMIT dari 25 Mei sampai 30 Juni 2026. Dengan jadwal overview 25 sampai tanggal 26 Mei 2026, coaching 1 2 sampai 3 Juni 2026, coaching 2 8 sampai 9 Juni 2026, coaching 3 15 Juni sampai 16 Juni 2026, dan mentoring 18 sampai 19 Juni 2026, dan sharingnya 25 Juni sampai 30 Juni 2026. Visi dan misi Kabupaten Cirebon. Visinya, terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Berbudaya artinya menjunjung tinggi budaya, tradisi, dan adat. Sejahtera, pemenuhan kebutuhan dasar, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Agamis, menerapkan nilai agama, budi pekerti, dan etika. Maju, produktivitas dan daya saing aparatur pemerintah daerah. Dan terakhir, aman, yaitu kondusivitas daerah dan stabilitas nasional. Di bab 3 ini, saya mau menjelaskan tentang rencana strategis Kelurahan Sendang. Misi Kelurahan Sendang, bersih, inovatif, agamis, dan aman. Bersih, yaitu tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan profesional. Inovatif, ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat. Agamis, nilai agama, toleransi, dan etika bermasyarakat. Aman, lingkungan aman dan nyaman bagi warga Kelurahan Sendang. Program strategis Kelurahan Sendang yaitu punya 3. 1. Sapa warga dan sosialisasi lingkungan, yaitu dengan kegiatan rutin bersama RT, RW, PKK, dan Posyandu untuk edukasi pengelolaan sampah dan informasi pemerintah. Kedua, program PTS LPM pendaftaran tanah sistematis lengkap partisipasi masyarakat untuk tertib administrasi pertanahan. Dan yang ketiga, pemberdayaan masyarakat atau DRPPA, yang artinya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak untuk perlindungan dan pemberdayaan sosial di tingkat kelurahan. Struktur organisasi dan tupoksi P3K di Kelurahan Sendang. Itu ada, pertama, ada lurah, sekretaris kelurahan, yang ketiga, kasih pemerintahan, kasih bansos atau kasih ekonomi, pembangunan dan sosial, dan yang kelima, kasih tantrib, kasih ketentraman dan ketertiban. Lurah di sini yaitu pimpinan kelurahan bertanggung jawab kepada bupati melalui camat. Sekretaris kelurahan yaitu tentang administrasi, kepegawaian, keuangan, dan pelaporan. Kasih pemerintahan
tupoksinya administrasi kependudukan, pertanahan, dan data warga. Kasih ekonomi, pembangunan dan sosial, UMKM, kesehatan, lingkungan, dan pajak daerah. Dan yang terakhir, kasih ketentraman dan ketertiban tentang Linmas, Hansip, dan perlindungan masyarakat. Dan saya di sini sebagai penata layanan operasional di seksi pemerintahan, yaitu administrasi pengelolaan PBB dan verifikasi data wajib pajak, dukungan distribusi SPPT PBB kepada warga, pelayanan administrasi kependudukan warga, dan pengolahan data dan penyusunan laporan berkala, koordinasi dengan pihak terkait, dan tentang pelayanan umum warga. Di sini saya mau menjelaskan lagi matriks rencana aksi distribusi SPPT PBB. Pertama, saya akan melakukan inventarisasi dan verifikasi. Data SPPT tersedia 100%, validitas minimal 95% di bulan Januari 2026. Dan yang kedua, koordinasi dan penjadwalan, yaitu berita acara koordinasi tersedia, jadwal dan pengelompokan wilayah pada bulan Februari 2026. Dan yang ketiga, distribusi dan monitoring, 100% SPPT diterima kelurahan dan monitoring progres pada bulan Maret April 2026. Dan terakhir, tindak lanjut dan evaluasi. Pada bulan Mei dan Juni 2026, minimal 90% masalah terselesaikan, laporan evaluasi. Di sini targetnya minimal 95% SPPT diterima langsung wajib pajak yang sesuai, distribusi lebih cepat dari tahun sebelumnya. Kesimpulan dari laporan orientasi ini mempunyai kesimpulan dan manfaat orientasi. Kesimpulannya, peserta mengenal tugas dan fungsi pokok ASN, peserta memahami nilai dan etika institusi pemerintahan, peserta mampu mengaktualisasikan nilai ASN berakhlak dalam pelaksanaan tugas. Yang terakhir, manfaat orientasi, meningkatkan kinerja ASN P3K, meningkatkan pengetahuan nilai dan etika Pemkab Cirebon, mampu mengaktualisasikan nilai dalam kehidupan sehari-hari, dan mendorong komitmen profesionalisme seluruh unsur satuan kerja. Sekian dan terima kasih orientasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.